Hai, selamat siang. Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Baik-baik saja ya. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan sosok yang mengerti kamu luar dalam. Inilah sosok yang mengerti kamu luar dalam. Supaya makin resonate, kita semprot Le Aura. Dan kalau mau pesan Le Aura, silakan tekan link di sini atau lihat deskripsi. Di situ nanti pilih yang menu paling bawah, itu untuk Le Aura ya. Pokoknya nomor konsultasi dengan nomor Le Aura itu berbeda, teman-teman. Kita mulai ya. Untuk orang yang sangat mengerti kamu, seperti apa sih? Saya melihatnya di sini, dia adalah orang yang bisa mengatur segala sesuatunya, dan dia tuh punya jiwa manajemen yang bagus ya. Aku ngelihatnya juga di sini dia tuh adalah orang yang penuh dengan compassion, welas asihnya tuh tinggi. Terus yang aku lihat di sini, dia itu melihat atau berkaca kalau misalnya dia menyakiti orang, apabila terjadi sama dia tuh bagaimana gitu. Jadi tindakan dia juga dipikirkan gitu loh. Yang kedua di sini ada kartu mentor. Bisa aja dia ini ada bakat pengajar atau pernah mengajar ya. Saya ngeliatnya di sini dia orangnya cukup wisdom, cukup berwibawa. Tapi ya nggak selalu berwibawa sih, dalam artinya ya kalau dia lagi positive vibes ya dia sangat berwibawa banget aku lihatnya. Tapi kalau misalnya dia lagi sengklek ya teman-teman, dia di sini itu kadang-kadang dia tuh kayak bicaranya itu mulai ngaco gitu loh. Mungkin ke arah depresi atau apapun itu, yang tadinya kalau misalnya kamu lagi bete dia ngasih kamu semangat gitu kan, kamu yang negative vibes dia kasih ini, nah, dia jadi bisa jadi negative vibes aja. Dia punya energi vampir sih teman-teman, yang aku bisa lihat ya. Energi vampir itu akan membuat energi kamu drain, dalam arti ada capeknya juga ya. Maksudnya kamu kalau misalnya terlalu ngikutin ya, memikirkan kehidupan dia yang caruk maruk atau gimana tuh, kamu kayak drain banget. Energinya nih orang ini sekarang ini kayak mellow gitu loh. Secara fisik, secara mentally dia lagi kayak berjuang sih. Saya ngelihatnya, aku nggak tahu apakah dia punya penyakit khusus atau sedang sakit sekarang ini. Tapi energinya tuh kayak drain banget. Dan nggak kayak nggak ada seneng-senengnya gitu loh ya. Mungkin dia sedang mengalami hal yang kurang bagus. Di sini saya melihatnya dia tuh sebetulnya ada kreatif, tetapi kalau misalnya memang tidak dibarengi dengan support dan juga dengan modal ya, saya ngelihatnya dia cuma bisa diam dan dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau dilihat dari umur sih sepertinya bisa lebih tua ya teman-teman. Kalau cewek dia tuh lebih seperti kayak umurnya middle lah gitu. Kalau cewek nggak begitu, ini 25 sampai 35 lah. Kalau cowok mungkin dia di atas kamu, sepantaran atau di atas kamu. Yang pasti lebih tua. Dan kalau aku lihat kok dia ini kayak ada kumis janggut ya, ada yang botak. Terus yang rambutnya lumayan lah, kayak bisa rambutnya lumayan. Kalau cewek ini sepertinya rambutnya ini agak ikal ya, ada ikal-ikalnya. Terus yang aku lihat juga ada mungkin yang dicat kalau cewek, kalau cowok enggak ya. Dan di sini saya ngelihatnya sekarang ini dia lagi fokus-fokusnya untuk mencari sebuah jati diri mungkin dalam diri. Dan yang aku lihat di sini dia kayak banyak menarik diri dari pergaulan. Orangnya cukup kayak independen. Kadang-kadang dia nggak mau kayak dikasihani atau ditolong.
Di sini aku nggak bisa bilang bahasanya ya teman-teman, tapi ini nggak usah dilihat. Aku cuman bilang dia itu suka tertantang untuk bertahan tanpa aturan atau rules yang jelas gitu. Bahasanya mungkin gak bagus ya kalau saya tampilkan, tapi dia itu suka menempatkan materi di atas segalanya. Saya bisa lihat di sini uang itu berperan penting dalam kesuksesan atau dalam kunci kehidupannya dia. Pokoknya uang itu is number one gitu. Karena orangnya juga gimana ya, bukan bisa dibilang kayak dia nggak butuh uang gitu loh. Dia butuh, cuman tuh kan dia butuh, cuman ya kayaknya ini orang memang suka akan kesuksesan, suka akan, kalau aku bisa bilang apa ya, kalau dia punya uang dia tuh jadi jauh lebih pede gitu loh. Tapi kalau nggak punya uang kayak ngumpet. Itu yang aku bisa sampaikan ke kamu ya. Kita akan lihat di sini untuk orang yang mungkin bisa menjadi pasangan kamu adalah Ace of Swords. Dia kalau bicara kadang suka spontan ya, orangnya tuh ya kalau bicara ya bicara apa aja yang ada dalam hati ya dibicarakan, jadi nggak mau yang terlalu banyak tertutup. Walaupun sakit kadang-kadang memang harus diterima. Dan kartu Page of Cups di sini menunjukkan bahwa dia tuh cukup memiliki insting atau punya namanya empati. Kalau misalnya dia suka sama seseorang, dia tuh juga akan lebih kayak care secara perasaan. Yang pasti dia bisa membuat perasaan kamu nyaman gitu. Orang ini termasuk orang yang bucin ya. Kalau sudah ketemu, sudah ngobrol, kalau dia memang tertarik sama kamu, dia akan memberikan kamu kebucinan yang tiada henti teman-teman. Jadi kan kalau cewek tuh pasti akan senang ya untuk diperlakukan gentle dan lain-lain. Nah di sini ada kartu Three of Cups. Bisa aja kamu ini udah pernah ketemu sama dia. Bisa aja di sini dia menyimpan rasa ingin ketemu sama kamu juga bisa. Tapi sih yang aku lihat kalian tuh kayaknya udah pernah ketemu ya, udah pernah ada union. Dan sekarang ini pengen kayak ada union lagi. Yang pasti ini menyangkut dengan pertemuan fisik sih, kayaknya udah pernah ketemu. Dan ada kartu Nine of Wands. Dan sekarang ini mungkin kalian ada yang lagi terpisah, entah LDRan, entah kalian lagi berjuang di hubungan ini walaupun masih mencari kapan waktu ketemu lagi gitu ya. Komunikasinya juga masih jalan saya lihatnya. Dan aku lihat sini kartu The Emperor. Saat ini tuh mungkin kondisinya kalian itu adalah saling memperhatikan tapi jaraknya tuh mungkin tidak dekat ya. Nah, di sini teman-teman, aku bisa melihat bahwa komunikasi ini adalah fokus yang penting di koneksi ini. Kenapa? Karena dari kalian ini kayaknya belum ada yang mulai untuk bergerak gitu loh, untuk ketemu. Kenapa pada kayak diem, menginginkan sebuah pertemuan tapi kayak nahan. Aku tuh heran sama kisah cinta sekarang, kok lebih akrab di online daripada ketemu gitu loh. Nah ini ada kartu Hermit. Tadi udah keluar lagi nih, Hermit ya. Hermit itu lebih seperti kayak dia lagi fokus dalam kehidupannya. Jadi batin dia ini sepertinya ada yang menahan. Aku sih kayak ngerasa orang ini pengen ketemu sama kamu, tetapi ada something wrong di sini. Ya kamu ketemu sama orang yang mungkin kalau aku bisa bilang yang memang cocok sama kamu. Ketika energinya dia sudah naik, dalam arti sudah selesai, ini baru bisa ketemu teman-teman. Nine of Cups itu ya, energi yang kayak pasif atau menahan diri, merasa semuanya kayak sudah cukup, ya udah aku menjalani ini aja gitu. Ada kartu Three of Pentacles. Ini lebih seperti apa sih? Aku ngelihatnya finansial.
materi. Ini bicara mengenai keluarga, bicara mengenai sebuah hasil, ya, dimana dia itu kayak banyak masalah mengenai keluarga, teman-teman. Ten of Pentacles tuh lebih seperti kayak kelangsungan hidup, dimana dia ini nggak bisa fokus, sehingga ujung-ujungnya dia tuh fokus untuk mengembalikan kemasyuran dari perputaran pekerjaan, kestabilan bisnis, hidup yang harus berjalan. Ini lagi kayak nggak bisa berbuat apa-apa karena nih kartunya The Hermit. Ini lucu banget ya. Mungkin nggak sih kamu tuh ketemu sama orang yang kayak menutup diri gitu loh. Aku tidak melihat adanya satu perputaran yang lancar. Itulah mengapa dia tuh konsentrasi ke sini. Ini terus terbaca energinya. Bosen gak sih sebenarnya dengan energi yang tidak bergerak seperti ini? Tetapi aku bisa bilang bahwa ini adalah orang yang nantinya bisa bersama kamu gitu loh. Maksudnya kamu punya benang merah dengan orang ini. Apa yang dirasakan sekarang? Kamu tuh punya rasa cinta sama orang ini. Maksudnya secara emosi, secara pemikiran kalian tuh bisa sejajar sehingga sebetulnya nggak ada masalah di situ. Aku bisa yakin nih kalau untuk masalah cinta dan lain-lain malah takut saling menyakiti. Saya ngeliat orang ini itu cinta sama kamu. Kamu sebetulnya nggak ada masalah dari perasaan. Kalau bisa bilang dari flow, aku cinta atau ini, oke. Tapi di sini itu kayak dia takut tidak bisa memberikan kebahagiaan buat kamu. Tuh, Ace of Pentacles lagi-lagi ya. Kenapa sih teman-teman energinya tuh selalu seperti ini? Lagi-lagi mengenai rencana gitu loh. Dia tuh udah takut kalau misalnya memang kamu meminta untuk kayak berkomitmen sekarang ini, ya. Belum bisa. Ini coba deh aku pakai lagi Li Aura karena ini kayaknya energinya itu memang energi vampir sih. Jadi kita tuh kayak melihat sebuah klise kehidupan seseorang yang kita tuh kayak nanti bakalan terkoneksi dengan ini. Dramanya panjang ini. Ada kartu Five of Wands. Ada kartu The Hierophant. Five of Wands ini lebih kayak menunjukkan bahwa riwah ya, riwah untuk pasti. Dia juga nggak tahu kalau misalnya dia bersikap seperti ini, takutnya banyak hambatan. Ini rencana yang mungkin tidak bisa dijalankan gitu loh, dan dia ini masih kayak menunggu atau dalam arti mencari seseorang yang mungkin bisa membantu. Ya, ini The Hierophant soalnya. Dia kayak butuh pencerahan. Empress. Jujur sih teman-teman, orang yang dekat sama kamu ini, aku bisa bilang energinya tuh mungkin tidak happy ya. Tidak happy-nya tuh dalam arti ini bukan masalah kamu, ini bukan salah kamu, tetapi energinya dia ini yang mungkin sekarang lagi terbalik keadaannya. Apa yang bisa kau lakukan adalah fokus sama dirimu sendiri aja dulu. Gitu. Kalau misalnya kamu di sini ngebet pengen sama orang ini, kalau kamu udah tahu ciri-cirinya ya, aku nggak bisa bilang kamu bisa membantu semuanya ya teman-teman, tetapi di sini kamu harus fokus juga dengan masa depan kamu. Karena orang yang memang
nantinya datang untuk kamu adalah orang dengan sesuatu yang berat gitu loh. Maksudnya memang tidak sesimpel itu hidupnya. Walaupun ini mungkin tidak 100% bisa resonate, karena tidak bisa resonate dengan semua orang. Cuman yang aku bisa bilang di sini adalah beratnya perjalanan. Jadi cerita tarot setelah COVID itu tuh semuanya pasti begitu. Coba deh kita sebelum COVID, sebelum apa? Ceritanya beda. Lu mau ketemuan juga gampang, men. Iya kan? Kerjaan lancar. Harapan masih berjalan. Sekarang kondisinya terseok-seok. Dan kita dibenturkan dengan tanggung jawab. Ini yang saya bilang. Dia memang mencintai kamu, tetapi untuk memberikan sebuah komitmen itu sepertinya ya harus menunggu sampai keadaan itu tenang, sampai benar-benar dia ini kayak oke, ini udah mulai kelihatan cerahnya gitu, udah mulai oke. Dan yang bisa dilihat di sini adalah jalani saja. Ini kayak kartu yang mungkin ujung-ujungnya bahwa waktu yang akan menjawab, waktu yang akan menyembuhkan. Ini keras, energinya sangat keras teman-teman. Aku penasaran, aku pengen buka apa ya? Apa yang terucap tidak dapat ditarik kembali. Janji adalah hutang yang menantikan untuk diwujudkan. Saya nggak tahu apakah ada janji dari kamu atau janji dari dia, tetapi itu akan jadi selamanya hutang. Kalau aku baca dari energi dia, kalau misal dia yang berjanji, dia kan masih ingat nih janjinya sama kamu. Kemudian, nah ini ada kabar bagus teman-teman. Jalan menuju harapan selalu terbuka. Berarti dalam koneksi ini ya, walaupun hanya sedikit dan sulit, tetaplah berharap dan menjalaninya dengan penuh optimisme. Ini. Jadi aku bisa bilang penyatuan kamu dengan dia. Ini semesta yang bantu. Aku sangat yakin itu. Kalian sabar ya, kalian sabar benar-benar. Karena semenjak pasca kiamat kecil yang kita sudah kehilangan orang yang kita sayangi, kebetulan mamaku duluan yang udah kena itu. Ya, sebelum COVID mamaku tuh udah kena pneumonia duluan. Almarhum mamaku, jadi ya aku anggap aja pas itu tahun COVID. Semuanya tuh lagi kayak nggak sama, kehidupanku tidak sama, kita yang ditinggalkan dengan orang-orang pun nggak sama teman-teman. Jadi untuk memulihkan itu traumatiknya masih ada loh. Dan ini mungkin berefek sama kehidupan kita. Yang kita bisa berlari jadinya agak terbukanya dikit-dikit. Ini adalah energi orang yang aku bacakan dalam pembacaan hari ini. Kalau misalnya kau melihat nama kamu, inisial nama kamu aja deh, gak ada nama dia, berarti dia ada dalam pikiran kamu. Kalau misalnya memang ada salah satu aja antara dia ya, namanya dia saja, berarti ini memang pesan yang harus kau simak gitu loh. Aku sangat percaya sebetulnya jodoh itu lebih enak ketemunya sebelum kita COVID. 3 tahun lalu, 2-3 tahun lalu itu lebih enak banget, pacaran tinggal pacaran. Kalau sekarang keadaan ekonomi itu bisa merubah semuanya, ada yang bangkrut, ada yang ini, ada yang itu, jadinya cinta juga tidak selancar itu, banyak hutang ya kan, aspeknya banyak teman-teman. Jadi orang itu lebih kayak survive ke diri sendiri daripada boro-boro ngomongin cinta gitu ya kan. Kalau kalian setuju dengan pendapat saya silahkan komen. Betul nggak sih yang kalian rasakan itu dulu tuh mudah sekali, sekarang ini kayak semenjak COVID deh begini, nggak berubah. Dan sampai sekarang ini kita tuh masih kayak merangkak gitu loh, nabung juga masih belum bisa.
Ini kan dirasain bukan hanya sama aku kan, tapi sama kalian juga gitu loh. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Semoga kalian happy, sehat selalu. See you next video, I love you, bye bye.